banyak item ditutup, ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang KIP, terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 ya dengan yang KPU, dan KPU waktu itu mengakui mereka belum melakukan uji konsekuensi. Sehingga seharusnya nomor ini juga kenapa harus ditutupin, ya harusnya dikasih tahu dong apa dampaknya ke masyarakat kalau dibuka. Bentarnya kan dokumen publik seperti itu. Dan di sini juga ada yang seperti yang kita harapkan, ya ada legalisir ya, dari sepertinya beda ini dengan 2019 ya. Waktu itu Profesor Muhammad Naim, kalau dulu Dr. Budi, seperti itu. Sudah? Lupa tahan. Tahan. Sebenarnya kayak proses KPU. Izin Pak terkait uji konsekuensi. Kan waktu itu KPU menolak dengan alasan sudah melakukan uji konsekuensi dan menerbitkan PKPU yang nomor berapa itu saya lupa. Nah, terus kan kemudian 351. Nah, PKPU yang itu kan kemudian dibatalkan sendiri oleh KPU. Nah, dengan demikian artinya kan uji konsekuensinya juga tidak berlaku lagi ya. Saya hanya menjelaskan. Iya, nggak kan saya bertanya. Nggak paham. Mereka petugas nggak paham itu polisinya. Ini Jadi di sini nggak ada PPID rupanya ya. Ini Mbak PPID bukan? Bukan. Hah? Saya Staf hanya KPU. pelayanan PPID, pelayanan itu kan yang dikerjakan. Iya, ya kan ketika PPID menolak permohonan kami, itu dilakukan dengan uji konsekuensi. Dan uji konsekuensi itu dituangkan dalam PKPU. Dan PKPU itu kan kemarin sempat viral kan. Nah setelah viral itu kan dalam sehari ketika viral itu kan langsung dibatalkan sendiri oleh KPU pusat. Bahkan ketua KPU sendiri yang membatalkan PKPU tersebut. Nah artinya kan dengan dibatalkannya PKPU itu uji konsekuensinya juga sudah tidak berlaku ya. Ini saya ingin konfirmasi nih. Nggak paham. Jadi, ada atau mau teman-teman versi Yang bisa menjawab siapa? Itu dari kejahatan. Ketua PPID nggak ya? Atau bisa dihadirkan, tolong dihadirkan minimal ketua PPID. Kebetulan tidak ada rapat. Ini Bung yang minta cuma salinan ijazah atau ada yang lain? saya minta ini ada dikasih beberapa. Oh, Ada 3 ya. Kayaknya sudah ada ya. yang dipenuhi semua ya. Terima ya. Tahan ya Pak, tahan. Oke. Oke. Isinya gak usah ya. Ya, ini agak di dalamnya agak rahasia. Ada nanti aja. Artinya gini, saya belum berani beropini. Ini kan penelitian saya tujuannya membuktikan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik itu benar-benar berjalan di negara republik. Sehingga hak kita publik ini bapak-bapak ini ternyata publik juga yang meminta. Ya. Silakan sekarang warga DKI Jakarta, warga Indonesia silakan minta ke PPID. Sama seperti yang di KPU kemarin RI, begitu saya sudah berhasil, semua sekarang pada minta. Itu artinya republik berkuasa. Publik itu berkuasa di republik. Tidak ada yang berhak menahan informasi publik. Saya selaku dokter bidang publik mengatakan bahwa publiklah penguasa republik ini, bukan mantan penguasa atau bekas raja atau apalah seperti itu. Terima kasih ya. Atau mungkin ada versi yang mau nanya ke beliau? Di luar. Oh, dua. Baik, terima kasih izin. Oke, gantian kita ya. Kita mau nunggu Repotku.
Tripod. Tripod, cari tripod, Mei. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mares Sarong, dan di layar kaca saat ini Anda bisa melihat pengamat kebijakan publik Bono Tua Silalahi mengantongi ijazah salinan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diterima dari KPU DKI Jakarta, di mana salinan ijazah ini merupakan salinan ijazah yang diserahkan oleh Joko Widodo saat dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu kepada KPU DKI. Dan saudara, bahwa untuk mengungkapkan terkait dengan keterbukaan informasi publik, Bono Tua Silalahi kemarin melakukan permintaan salinan ijazah ke KPU DKI Jakarta. Dan terkait dengan hal tersebut KPU DKI akhirnya memberikan pada hari ini salinan ijazah Jokowi pada tahun 2017 kala Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah bagian dari polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini. Dan saudara, kita dengarkan Bono Tua Silalahi yang saat ini sedang melakukan pernyataan pers. KPU di DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat, ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik, bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria, ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomor dia iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan, ya, disembunyikan. Ya, kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan, tapi ini dihapus seperti itu. Jadi dengan ini nanti kita serahkan ini ke Timbu RRT, ya. Kalau saya kan hanya tujuannya untuk memastikan ada atau tidak salinan ijazah resmi tersebut. Saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kebetulan Bu Dr. Tipa ada. Selanjutnya saya serahkan juga sekalian di sini Bu, secara sektoral. Silakan dianalisis Bu. Subhanallah, ini adalah luar biasa, ini perjuangan Pak Dr. Bono Tua Silalahi, ya, kita apresiasi, ya. Beliau maju sendiri sebagai warga, dan jelas, ya, kami RRT maupun Pak Dr. Bono Tua ini juga punya legal standing yang jelas, ya Pak. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, dan kita juga legal standing kita jelas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, ya, melalui perjuangan Dr. Bono Tua bersama dengan kami, karena kami sama-sama ini paralel untuk mengajukan surat yang sama ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo, ya. Ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong. Minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan, ya, fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU di Pusat untuk menagih janji, karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah, ya Pak Bono Tua, ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan
lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya. Ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Ada pertanyaan? Oh, Bapak, mungkin kalau dibandingkan dengan yang kemarin itu yang udah Bapak ambil di KPU Pusat itu ada yang beda nggak sih Pak, tanggal legalisir atau gimana? Semua ditutup ya. Sekilas sepertinya ini sama ya. Bedanya cuma yang warna ini yang berwarna. Kalau yang di sana kan warnanya hijau agak biru ya. Dan itu pengesahannya dari pihak yang berbeda. Itu Dr. Budi waktu itu. Kalau sekarang Dr. Naim ya. Ya, jadi dekan ini berarti. Sekarang jadi dekan Bu. Enggak, ini di tahun ini begini ya. Jadi penjelasannya ya. Mungkin saya lebih. Ya, ini saya sebagai alumni UGM yang pernah juga minta legalisir ijazah ya. Jadi sebenarnya legalisir ijazah ini agak kita perlu bandingkan ya. Karena secara lazim legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi ini kan horizontal. Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas ya. Kita meraba-raba saja namanya ya Pak Bonatua ya. Kalau ini jelas ya. Jelas ini yang melegalisir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim M. Agraria ya. Jadi petugas yang berhak untuk melakukan tanda tangan legalisasi adalah dekan. Maka kami akan runut apakah betul Pak Profesor Muhammad Naim pada waktu tahun 2010 ya ini ketika 2012 ketika Joko Widodo maju ke gubernur itu apakah memang betul dekannya beliau, dan ya saya sudah mengenal beliau dan beliau juga termasuk institusi ya internal dari UGM yang speak up tentang masa lalu dari Joko Widodo ketika, dan beliau juga termasuk yang mempertanyakan tentang keakurasian dari pada masa Joko Widodo itu kuliah ya. Beliau yang jelas menyebutkan bahwa soal sarjana muda, soal sarjana itu Profesor Muhammad Naim itu adalah narasumber primer kami ya. Nah, kemudian yang aneh itu ya, ini kok ada konsistensi keanehan ya. Jadi yang konsisten itu keanehan aja, yang ketidaklaziman dan aneh sekali ya. Itu adalah bahwa pada beberapa hal di ini pada beberapa artefak ya di dalam ijazah ini kan kenapa mesti ditutupi gitu loh? Untuk apa ditutupi ya? Ini kan suatu keanehan karena nggak jelas. Ya, misalnya seperti tanda tangannya Profesor Yakob sebagai rektor waktu itu, tanda tangan dan materai dari Profesor Dr. Sunardi sebagai dekan UGM, ya termasuk materinya juga di blog seperti ini. Kemudian nama yang bersangkutan juga di blog, padahal kita juga tahu kan yang kita minta kan namanya Joko Widodo. Ya, ini nomor mahasiswanya juga di blog, untuk apa gitu ya. Kemudian sekali lagi konsistensi keanehan adalah tidak ada nomor induk mahasiswa yang sebelah kanan. Ini nomor induk mahasiswa sesuai dengan urutan universitas. Ya, di sini juga di blok. Seharusnya ini ada kan, Anda lihat ya. Tapi ini di blok. Ya, jadi ini aneh sekali. Untuk apa? KPUD Jakarta melakukan hal ini itu untuk apa? Karena spesimen seperti ini secara lengkap sudah pula kita dapatkan. Ya, RRT sudah dapatkan spesimen ijazah ini ya lengkap pada waktu tahun 2022 Oktober 2022 di mana dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri ya itu sudah menunjukkan salinan fotokopi yang tidak ada ditutup-tutupi seperti ini. Kemudian Bareskrim pun tanggal 22 Mei 2025 itu juga sudah mengeluarkan salinan fotokopi ijazah tersebut ya. Jadi ini kan ngapain gitu ya? Untuk apa KPUD ini menutup-nutupi? Seperti juga yang terjadi pada KPU Pusat. Itu tidak perlu. Sangat tidak perlu ya, gitu ya.
Ini yang belum ada keterangan dari KPU baik itu KPU Pusat maupun KPUD Jakarta terkait dengan penutupan. Ya, nah itulah hari ini kami bersurat kepada KPU Pusat untuk mempertanyakan soal minggu lalu kan kami sudah dapat spesimen yang ditutupi juga. Nah ini kan tidak lazim, ya. Bahkan kalau menutupi informasi itu melanggar undang-undang, justru mereka kan melanggar undang-undang. Maka kami hari ini bersurat kepada KPU Pusat, bersurat kepada KPUD Jakarta untuk mempertanyakan untuk apa menutupi spesimen ijazah yang sudah diberikan kepada kami ini. Ya. Oh iya. Ini kenapa kalau misalnya dari salinan ini kan akhirnya dikirimkan kepada RRT. RRT gitu Iya. ya. Kenapa harus melalui Pak Bonatua? Baik, saya kan doktornya dan S1, S2, S3 saya dari kebijakan publik. Saya tidak punya kompetensi ke situ. Saya hanya berputar pada public domainnya. Nah, jadi kan sudah dapat barangnya, saya peroleh dengan memakai peraturan kebijakan publik ya, pelayanan undang-undang pelayanan publik, undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi memang sebaiknya saya merasa beliau-beliau yang lebih kompeten untuk menjawab ini ya, menganalisis ini. Tentunya ini kan akan melalui serangkaian analisis, misalnya foto, ya, bentuk wajah macam segala, huruf macam segala, itu termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak saya kuasai. Ya. Kenapa nggak langsung dari RRT aja? Oh kami juga, jadi ini sebetulnya pekerjaan semesta ini ya. Jadi RRT juga sudah bersurat dan kami juga sudah mendapatkan spesimen yang sama. Di sisi lain secara paralel, Pak Dr. Bonatua itu juga mengajukan surat yang sama di waktu yang sama. Ini adalah semesta mendukung. Artinya apa? Sekarang ini RRT tidak sendiri lagi, sudah dikawani oleh Dr. Bonatua Silalahi dan Pak Subhan Palal dan banyak insan-insan akademisi dan ilmuwan yang sudah tergerak, sudah berani keluar dari belenggu ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya ya. Ini saya apresiasi sekali Pak Bonatua, terima kasih banyak atas inisiatifnya ya membantu kami. Nah yang lucu ini menarik ya. Jadi RRT sudah cukup lama menyampaikan surat ya melalui tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan dan juga tim AKK ya, advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya itu. Tapi ternyata yang lebih direspon lebih cepat, 1 minggu lebih cepat itu adalah Pak Bonatua. Artinya apa? Kami melihat ketakutan pada KPU pusat, KPU daerah terhadap kami RRT. Nah makanya ini Tuhan Yang Maha Kuasa yang membantu kami ya. Jadi dengan Pak Bonatua itu sudah mendapatkan spesimen yang sama-sama kami minta. Ini sangat membantu dan Pak Bonatua sudah menyerahkan kepada kami. Tapi kami tetap minta ya. Jadi jawaban atas surat yang kami sampaikan itu sudah jelas kami akan tetap meminta. Dan sekaligus adalah kami paralel untuk masuk kepada persoalan riwayat pendidikan Gibran. Ya, dan termasuk juga ini bersama dengan ini KPU kami minta KPU Pusat dan KPUD Solo ya, kalau ini kaitannya dengan Gibran kami sudah bersurat untuk minta salinan dari surat keterangan yang dipakai oleh Gibran untuk maju wali kota maupun maju untuk wakil presiden. Ini penting sekali ya, sebab kalau sampai terbukti bahwa ternyata Gibran itu menggunakan surat keterangan yang oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun juga perlu dipertanyakan ya, karena Pak Menteri sendiri sudah sampaikan bahwa itu adalah pekerjaan menteri yang lalu ya by WA kepada Pak Roy. Nah artinya beliau tidak mau tanggung jawab terhadap surat keterangan yang dipakai oleh Gibran tersebut gitu ya. Jadi ini paralel ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ini paralel RRT dan partners ini Pak Dr. Bonatua, Pak Subhan Palal dan semua pihak yang sekarang ini sudah bersama dengan kami. Ini kami paralel untuk berjuang terus ya sampai 100% kita bisa pastikan soal perihal Joko Widodo dan juga 100% kita juga bisa pastikan perihal Gibran Rakabuming. Ya. Mau konfirmasi lagi Bu, tadi berarti mau minta lagi ke KPUD Solo begitu ya? Ya untuk kedua hal tersebut ya. Ini sudah untuk ijazah Pak Jokowi juga. Oh iya dong, karena ijazah Pak Joko Widodo ini kan juga dipakai di KPUD Solo. Kemudian Gibran juga pakai surat keterangan itu untuk maju wali kota. Jadi 2 itu surat sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum kami. Belum dikirimkan? Sudah dikirimkan dan kita akan dorong lagi. Saudara, baru saja Anda mendengar pernyataan dari
Bonatua Silalahi dan juga Dr. Tifa terkait dengan penyerahan dokumen salinan ijazah Joko Widodo kepada kedua pemohon yakni Bonatua Silalahi dan juga Dr. Tifa oleh KPU DKI, di mana ini adalah salinan ijazah yang diberikan oleh Joko Widodo kala mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Dan hingga saat ini dengan apa yang mereka terima, salinan ini nantinya akan diselidiki secara pribadi untuk nantinya untuk melihat apakah dugaan terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Jokowi sesuai dengan yang mereka katakan atau tidak. Ini yang masih kita tunggu terus informasinya dan kita akan terus kabarkan kepada Anda terkait dengan informasi tersebut. Dan saudara, hingga saat ini Anda masih bisa menyaksikan informasi terkait ini di program Kompas TV lainnya. Saya Mario Sarong pamit undur diri, sampai jumpa. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sebuah penelusuran jurnalistik. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi